Bab 531. Yun Che telah mendengar Yun Qinghong berbicara tentang apa yang terjadi saat itu. Dia telah mendengarnya dengan jelas menyebutkan bahwa Kaisar Iblis Kecil menghilang pada malam setelah dia menikah dengan Ratu Iblis Kecil. Pada saat itu, dia masih menganggap aneh bahwa Kaisar Iblis Kecil Kaisar Iblis adalah penyelamat. Ayah saya sangat ingin tetapi tidak mau melakukannya. Dia bisa mati dalam 3 atau 2 hari di malam hari, jadi dia harus pergi ke benua Tianxuan untuk mati pada saat yang begitu penting. Sekarang dia tiba-tiba mengerti bahwa kenyataan bahwa hidup dan mati ayahnya tidak diketahui dan dia tidak berniat menikah mungkin hanya sebuah alasan, dan melarikan diri adalah hal yang nyata. Jika aku bertemu dengan wanita yang terdengar menakutkan, aku pasti akan lari. Salah. Orang macam apa Kaisar Iblis Kecil itu? Dia adalah penerus Kaisar Iblis dan penguasa alam iblis ilusi. Dengan status seperti itu, dia tidak diperbolehkan memilih wanita di seluruh alam iblis ilusi. Jenis apa wanita yang dia inginkan tetapi tidak dapat menemukannya? Mengapa memilih wanita menakutkan yang terdengar seperti hantu untuk menjadi Ratu Iblis? Mungkinkah Ratu Iblis Kecil ini memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa? Itu tidak masuk akal. Di dunia iblis ilusi, latar belakang keluarga apa yang bisa melampaui keluarga kerajaan iblis ilusi? Terlebih lagi, Kaisar Iblis Kecil masih menjadi pemimpin keluarga kerajaan iblis ilusi. Tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, Anda tidak boleh salah dalam hal ini. Xiao Yun, apa asal-usul Ratu Iblis Kecil ini? Mengapa Kaisar Iblis Kecil menikahinya sebagai ratunya saat itu? Yun Che menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Yah, karena Kaisar Iblis Kecil hanya bisa menikahinya. Jawaban Xiao Yun membuat Yun Xiao tertegun sejenak. Aku hanya bisa menikahi dia. Bagaimana kamu mengatakan ini? Saudaraku, kamu tidak tahu. Oh. Xiao Yun tiba-tiba bereaksi. Itu benar, itu benar. Aku tanpa sadar lupa lagi. Saudaraku, kamu berasal dari benua Tianxuan. Hehe, di dunia iblis fantasi kita, itu tidak mungkin bagi siapapun untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Xiao Yun mulai menjelaskan, Kaisar Iblis dapat memiliki banyak selir, tetapi pemilihan Ratu Iblis sudah pasti. Karena garis keturunan Kaisar Iblis harus menjaga integritas mutlak dan kesempurnaan garis keturunan, Ratu Iblis yang dinikahi oleh Kaisar Iblis harus juga memiliki hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling murni dari Kaisar Iblis yang akan terus memiliki garis keturunan Kaisar Iblis terlengkap dan berhasil naik tahta Kaisar Iblis. Ini adalah prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar oleh garis keturunan Kaisar Iblis. Adapun anak-anak yang lahir dari selir lain, mereka akan dinobatkan sebagai raja dan dapat menikah dengan orang asing, tetapi mereka tidak akan pernah mewarisi tahta. Namun, ayahku mengatakan bahwa garis keturunan Raja Iblis selalu secara sadar tidak mau membiarkan darah mengalir keluar, jadi hampir ribuan selama bertahun-tahun, mantan Kaisar Iblis jarang menikahi selir selain Ratu Iblis. Bahkan jika mereka menikah, mereka sengaja tidak memiliki anak. Jadi sekarang, keluarga kerajaan iblis hantu tidak lagi memiliki seorang pangeran. Kaguya yang kita lihat hari ini Duke dan ayahnya, Pangeran Huai, adalah raja yang paling dekat dengan Kaisar Iblis, tetapi darah Kaisar Iblis dalam darah mereka sebenarnya sangat lemah. Penjelasan Xiao Yun cukup jelas, namun Yun Che tercengang saat mendengarnya, dan dengan ragu-ragu berkata, jika yang ku ketahui benar, sepertinya hanya ada satu garis keturunan Raja Iblis. Garis keturunan ini harus dipertahankan dari generasi ke generasi. Garis keturunan paling murni dari Kaisar Iblis, Ratu Iblis juga harus menjadi garis keturunan murni. Kaisar Iblis, mungkinkah Kaisar Iblis Kecil dan Ratu Iblis Kecil adalah? Oh, Ratu Iblis Kecil adalah saudara perempuan Kaisar Iblis Kecil, kata Xiao Yun dengan santai. Yun Che, tanda pagar persen. Hah, saudaraku, ada apa denganmu? Wajahmu tiba-tiba menjadi sangat aneh. Xiao Yun melihat ekspresi kedutan Yun Che dengan bingung. Silsilah Kaisar Iblis, apakah ini sudah terjadi di semua generasi? Ketika Yun Che berbicara, ada kebocoran di sela-sela giginya. Itu benar, Xiao Yun mengangguk. Dengan ekspresi normal, setiap generasi Raja Iblis dan Ratu Iblis akan melahirkan seorang putra dan putri, dan kemudian putra dan putri ini akan menjadi generasi berikutnya dari Kaisar Iblis dan Ratu Iblis. Belakangan, hal yang sama juga terjadi pada banyak keluarga, terutama keluarga dengan kekuatan garis keturunan yang diwariskan. Untuk mencegah bocornya kekuatan garis keturunan yang unik,
mereka tidak boleh menikah dengan orang luar, dan keturunan dari garis keturunan kepala keluarga tidak diperbolehkan untuk menikah muncul. Bercampur, itu adalah tabu terbesar dalam keluarga. Keluarga Yun kami baik-baik saja. Laki-laki dapat mewariskan kekuatan suangan ke generasi berikutnya, tetapi wanita tidak bisa. Oleh karena itu, wanita dari keluarga Yun kami dapat menikah dengan orang lain klan, tapi laki-laki tidak bisa. Kamu bisa meninggalkan keluarga Yun dan menikah dengan keluarga lain. Yun Che menatap Xiao Yun sebentar, lalu perlahan berkata, di benua Tianxuan, kerabat dekat tidak bisa menikah. Mengapa? Mata Xiao Yun membelalak, menikahi seseorang yang memiliki garis keturunan terdekat dengan dirimu dapat membuat garis keturunan-keturunanmu menjadi paling murni. Benua Tianxuan juga terlalu aneh. Dari sudut pandang orang-orang di benua Tianxuan, aneh kalau kaulah yang benar. Yun Che memamerkan giginya sambil berpikir. Ini yang disebut perbedaan budaya, ya, perbedaan budaya yang telanjang. Pantas saja Kaisar Iblis Kecil akan menikah dengan Ratu Iblis Kecil yang terdengar menakutkan, ternyata dia tidak punya pilihan. Tampaknya menjadi Kaisar Iblis Hantu tidaklah mudah. Sekarang Kaisar Iblis Kecil sudah mati, satu-satunya orang dengan darah murni di seluruh alam iblis ilusi adalah Ratu Iblis Kecil. Ratu Iblis Kecil tidak bisa melahirkan keturunan sendirian. Dengan kata lain, dimulai dari Iblis Kecil generasi Ratu selanjutnya, tidak ada lagi garis keturunan murni dari Kaisar Iblis. Yun Che merenung, ditambah dengan identitas Ratu Iblis Kecil sebagai seorang wanita, tidak mengherankan jika raja-raja itu memiliki niat yang berbeda, dan bahkan beberapa wali keluarga sudah mulai goyah. Yah, itu dia. Xiao Yun mengangguk setuju. Ayah berkata bahwa ini adalah krisis terbesar yang dihadapi klan Raja Iblis dalam ribuan tahun. Kaisar Iblis Kecil ini benar-benar terlalu impulsif. Keinginannya untuk menyelamatkan ayahnya dan mengambil kembali segel Kaisar Iblis dapat dimengerti, tapi dia juga harus tahu bahwa hidup dan keselamatannya terkait dengan warisan dan masa depan seluruh keluarga Kaisar Iblis. Jika dia mati, alam iblis ilusi tidak akan lagi memiliki garis keturunan murni Kaisar Iblis. Kaisar Iblis meninggal di benua Tianxuan, dan kakekku serta 10 keluarga Yun terkuat juga dimakamkan di sana. Dia tidak akan tahu itu. Dia pergi ke benua Tianxuan sendirian untuk mati. Bahkan jika dia benar-benar ingin mati, dia setidaknya harus menunggu sampai dia dan Ratu Iblis Kecil melahirkan sepasang anak. Daripada menjadi impulsif, itu akan menjadi lebih baik dikatakan, dia benar-benar bodoh. Pada titik ini, alis Yun Che tiba-tiba terangkat tajam. Sebagai seseorang yang baru saja tiba di alam iblis ilusi, dia dengan santai menginginkan konsekuensi yang sangat serius dan tidak dapat diubah. Akankah Kaisar Iblis Kecil tidak pernah memikirkannya? Selain itu, sebagai penerus garis keturunan Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Kecil secara alami menghargai warisan garis keturunannya sendiri lebih dari siapapun. Itu adalah sesuatu yang ribuan kali lebih penting daripada dirinya dan kehidupan ayahnya. Lalu kenapa dia mati bodoh? Sebuah kemungkinan terlintas di benak Yun Che seketika. Mungkinkah Kaisar Iblis Kecil memiliki agenda tersembunyi lainnya ketika dia pergi ke benua Tianxuan? Atau, dia sama sekali tidak mati di benua Tianxuan? Segala sesuatu yang diketahui semua orang di dunia fantasi hanyalah ilusi yang dibuat oleh seseorang untuk menyembunyikan kebenaran. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Kecil menghilang pada malam pernikahannya dan meninggalkan pesan yang memberitahunya bahwa dia telah pergi ke benua Tianxuan, tetapi tidak ada yang menyaksikan dia pergi ke benua Tianxuan, atau bahkan apakah dia pergi ke sana atau tidak. Jika Kaisar Iblis Kecil bukan orang bodoh, kemungkinan besar ada rahasia tersembunyi atau konspirasi. Yun Che mengerutkan kening dan mengingat saat dia berada di Villa Tianjian. Pada saat itu, Ling Kun sepertinya menyebut Kaisar Setan Kecil untuk merangsang kakeknya Yun Changhai secara verbal. Yun Che memejamkan mata dan berkonsentrasi mengingat apa yang dikatakan Ling Kun saat itu. Petik 2. Sebaiknya aku memberitahumu sekali lagi bahwa Kaisar Iblismu telah lama meninggal. Dia mati di tangan Master Pedang dari domain pedang surgawi yang perkasa dan penguasa surgawi dari Istana Ilahi Matahari Bulan. Kaisar Iblis Kecilmu yang malang baru saja naik tahta. Dia tidak melebih-lebihkan kemampuannya untuk membalaskan dendam ayahnya. Cek-cek, kematiannya menyedihkan, dan sekarang seluruh dunia iblis ilusi bergantung pada Ratu Iblis Kecil untuk mendukung situasi tersebut. Petik 2. Yun Che. Ingatan Yun Che sangat kuat.
Setelah mengingatnya dengan seluruh kekuatannya, dia dapat memastikan bahwa dia tidak akan melewatkan satu kata pun dalam suaranya. Lincoln menyebutkan bahwa Kaisar Iblis kecil meninggal secara tragis, tetapi dia tidak menyebutkan di mana dia meninggal, atau bagaimana dia meninggal. Setidaknya dia tidak mengatakan dia meninggal di benua Tianshuan. Xiao Yun tidak melihat perubahan mendadak pada ekspresi Yun Che. Dia mengangguk dan berkata, Kaisar Setan kecil memang terlalu impulsif. Dikatakan bahwa dia minum banyak anggur pada hari pernikahannya, dan dia tidak menggunakannya, energinya yang dalam untuk mengatasi mabuk itu, jadi aku kehilangan akal setelah minum dan melakukan hal yang impulsif. Atau mungkin, hehe, itu karena aku tidak tahu bagaimana menghadapi Ratu Iblis kecil di malam pernikahan. Aku mendengar ayahku berkata bahwa Ratu Iblis kecil sangat takut pada Ratu Iblis kecil. Setelah itu, takut, tepatnya, saya merasa hormat dan takut pada saat yang sama. Xiao Yun berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa Kaisar Iblis kecil adalah orang yang sangat sombong dan tulus. Dia memiliki kepribadian yang tidak takut sepanjang hidupnya. Bahkan Kaisar Iblis pertama Kaisar tidak bisa mengendalikannya, tetapi dia hanya takut pada saudara perempuannya, Ratu Iblis kecil. Kekuatan mendalam Ratu Iblis kecil selalu melampaui dirinya, dan dia adalah orang yang sangat kuat sejak dia masih kecil. Setiap kali Kaisar Iblis tidak patuh, dia akan memukulinya dengan kejam sampai Kaisar Iblis kecil patuh. Ketika Kaisar Iblis kecil bertemu dengan mantan Kaisar Iblis, dia selalu mendominasi, tetapi ketika dia bertemu dengan Ratu Iblis kecil, dia selalu penurut dan penuh wibawa. Dia tidak berani bernafas, termasuk ayah kami yang jujur dan jujur di depan Ratu Iblis kecil. Aku pernah mendengar ibuku mengatakan itu saat itu, ayahku dan Ratu Iblis kecil pergi ke Saibe dengan iseng. Dan tidak ada kabar selama sebulan. Setelah dia kembali, Raja Iblis kecil dipukuli oleh Ratu Iblis kecil, dan ayahnya juga dipukuli. Semakin hancur, dari 30 tulang, dan dia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Sangat kejam. Yun Che ketakutan saat mendengar ini. Namun, meskipun Ratu Iblis kecil selalu sangat kuat, kepribadiannya tidak ekstrim, dan dia adalah orang yang tidak bisa tidak dihormati dan dikagumi orang. Saat dia berusia 20-an, dia mulai mengambil alih urusan utama keluarga kerajaan Iblis Ilusi, dan dia tahu bagaimana melakukan hampir segalanya. Dia menangani situasi dengan sempurna, dan bahkan kepala 12 keluarga penjaga menghormatinya. Baru setelah berita kematian Kaisar Iblis sebelumnya datang dan kepergian Kaisar Iblis kecil yang temperamennya berubah drastis, aura, mata, dan metodenya. Semuanya menjadi sangat menakutkan. Begitu dia muncul, semua orang diam, dan sepertinya dia tidak pernah tersenyum lagi dalam lebih dari 100 tahun. Ayahku baru saja meninggal, dan adik laki-lakiku telah meninggal. Ya, dia masih seorang suami, jadi aneh kalau dia tidak merasa sebal dan sebal. Yun Che berpikir sejenak dan berkata, tidak heran. Kerabatnya takut mati, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa dengan darah murni Kaisar Iblis. Dia tidak hanya harus menanggung rasa sakit dari kerabatnya yang telah meninggal, tapi semua beban ditanggungnya sendiri. Di saat yang sama, dia adalah seorang wanita. Ketika dia mewarisi takhta, dia harus menahan banyak keberatan dan menanggung tekanan yang tak terhitung jumlahnya dari opini publik yang memang tidak mudah. Di bawah situasi ini, jika dia tidak kuat, kejam atau bahkan ganas, apalagi 100 tahun, mustahil untuk mempertahankannya selama 10 tahun. Ya, Xiao Yun mengangguk, itu juga yang ayah katakan. Ayah jarang memuji orang, tetapi selama bertahun-tahun, ayah telah memuji Ratu Iblis kecil berkali-kali. Pada saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan masa depan Iblis klan Kaisar berkali-kali. Lagi pula, dia telah memuji Ratu Iblis kecil berkali-kali. Setelah Ratu Iblis kecil, tidak ada garis keturunan murni Kaisar Iblis. Terserah, itu urusan Ratu Iblis kecil. Jangan bicara tentang masa depan. Aku khawatir itu akan terjadi sebulan kemudian. Bahkan tidak yakin apakah dia Ratu Iblis kecil atau bukan. Raja Huai itu berani bersikap sombong, dan dia sepertinya tidak takut diserang oleh Ratu Iblis kecil sama sekali. Belakangan aku mengetahuinya, sepertinya dia tidak hanya memiliki ambisi yang besar, tapi dia juga memiliki kepercayaan diri yang besar. Yun Che mengerutkan bibirnya, dan berkata, pada upacara Ratu Iblis dalam 1 bulan, kita seharusnya bisa melihat Ratu Iblis kecil yang legendaris. Yun Che menurunkan alisnya dan berpikir,
Sikapmu akan menentukan apakah aku akan mengembalikan benda itu padamu. Jika tidak, meskipun ini permintaan terakhir kakek, dan aku harus melanggarnya. Semoga kamu tidak akan mengecewakanku. Rahasia besar yang kakek ingin saya sampaikan secara pribadi kepada Anda juga bergantung pada kemampuan Anda untuk membuat saya bersedia menceritakannya. Adapun cermin reinkarnasi, maaf, saya tidak akan mengembalikannya kepada Anda klan Raja Iblis, karena itu sudah menjadi milik saya. Bab 532, Keluarga Yun, yang berisik sepanjang hari, akhirnya tenang, tetapi semua orang di keluarga Yun masih dalam kegembiraan yang tak terpadamkan. Malam tiba dengan tenang, dan kota Kekaisaran Iblis di malam hari tetap sepi seperti biasanya. Sepertinya tidak ada bedanya karena peristiwa besar yang terjadi di keluarga Yun. Berita bahwa Yun Qinghong dan istrinya telah pulih secara fisik dan mendalam telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Iblis sebelum malam, menyebabkan keributan di antara keluarga dan pasukan besar. Mulai hari berikutnya, pintu depan keluarga Yun menjadi ramai. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi Yun Qinghong, dan mereka semua memiliki identitas yang menakjubkan. Namun mereka semua dengan sopan ditolak dan diberitahu bahwa pemiliknya tidak akan bertemu orang luar selama 3 hari. Pertemuan klan yang semula dijadwalkan pada hari berikutnya juga ditunda hingga 3 hari kemudian atas perintah Yun Qinghong. Karena selama 3 hari inilah Yun Qinghong berlutut dan menjaga tubuh Yun Changhai, selama 3 hari penuh dia tidak makan, minum, tidur atau bergerak. Mu Yurou tetap di sisinya, berlutut bersamanya dan tidak pergi sedikitpun. Jika sesuatu yang besar tidak akan terjadi, Yun Qinghong akan berlutut selama sebulan, atau bahkan lebih lama. Namun, kembalinya jenazah Yun Changhai tidak diumumkan, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali mereka berempat. 3 hari kemudian, pusat abadi yang membawa tubuh Yun Changhai dibawa kembali ke Mutiara Racun Langit oleh Yun Ce. Yun Qinghong tidak keberatan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yun Ce, dia percaya pada Yun Ce dan putranya. Adapun cermin reinkarnasi, ketika Yun Ce menyatakan keengganannya untuk mengembalikannya ke klan Kaisar Iblis, Yun Qinghong hanya ragu-ragu sebentar, dan kemudian menyerahkan cermin itu kembali kepadanya. Putranya baru saja pulang, dia terkejut, bahagia, puas, dan berhutang lebih dari 20 tahun padanya. Dia dan Mu Yurou tidak tega menolak permintaan apapun darinya, tidak peduli seberapa berlebihan atau bahkan melanggar prinsip mereka. Hanya mereka berempat yang tahu bahwa Yun Ce adalah putra keluarga Yun. Karena begitu masalah ini terungkap, kemungkinan besar akan membuat orang berpikir tentang benua Suantian, yang selalu menimbulkan masalah tak terduga dan bahkan bahaya bagi Yun Ce selama periode waktu ini. Biarkan mereka yang memperhatikan Yun Ce memeriksa detailnya sesuka hati, dan mereka tidak akan menemukan apapun. Sebaliknya, mereka akan memiliki kekhawatiran dan keraguan, dan mereka akan berusaha menghindarinya. Sebagai pahlawan hebat dalam memberantas masalah keluarga Yun, dan sebagai pemimpin keluarga, pengakuan Yun Ce di keluarga Yun juga semakin meroket. Bahkan para tetua itu tersenyum dan menunjukkan persetujuan saat melihatnya. Ada pula yang tidak pelit dengan pujian secara langsung. Tenang di malam hari, saat ini, Yun Ce tidak banyak keluar, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang pelatihan berkonsentrasi pada budidaya tiang pantom Light Thunder dan beradaptasi dengan berat pedang pembunuh setan yang memukul surga. Sudah waktunya untuk menguji hasil perbaikan rantai, kata Yun Ce pada dirinya sendiri. Ping, cermin fantasi ujung beku dihancurkan olehnya. Yun Ce menarik napas, dan aura energi yang dalam di tubuhnya tiba-tiba menyatu dengan cepat. Dalam sekejap mata, semua aura luar benar-benar lenyap, belum lagi aura energi yang dalam, bahkan nafas dan jantungnya. Anda tidak dapat mendengar suara detaknya sama sekali, dan jika Anda membelakangi dia, Anda tidak akan menyadari kehadirannya sama sekali. Ketika Liu Guangleiyin diaktifkan, ia menggunakan energi yang sangat besar untuk mengunci nafas seseorang di dalam tubuh, dan juga memerlukan sejumlah konsumsi energi yang sangat besar jika dilanjutkan, tetapi konsumsinya sangat kecil, dan tidak dapat mengimbangi pemulihan energi yang mendalam di bawah kecepatan seni Buddha Agung Yun Ce. Dia mempertahankan keadaan cahaya yang mengalir dan guntur yang tersembunyi, berganti pakaian hitam, meninggalkan ruang latihan, melompat ke atap, dan melarikan diri ke segala arah. Bagaimanapun, statusnya saat ini di keluarga Yun telah meningkat pesat. Bahkan jika dia ditemukan, tidak akan terjadi apa-apa.
Namun, yang mengejutkannya adalah dia terbang melewati sebagian besar keluarga Yun tanpa diketahui oleh siapapun. Ini bukanlah negeri kucing dan anjing, tapi tempat dengan banyak orang yang sangat berkuasa, dan siapapun dari mereka dapat mengguncang klan Yun di dunia fantasi. Dalam kondisi normal, hampir tidak mungkin aura Tian Xuan-Xuan disembunyikan dari Wang Xuan-Xuan, apalagi tuannya. Tuan jarang terjadi di tempat lain, tetapi mereka ada di mana-mana di kota Kaisar Iblis, dan mereka ditangkap dalam jumlah besar di keluarga Yun. Namun, Yun Ce membawa keluarga Yun bola-balik tanpa diketahui oleh siapapun. Yun Ce telah mengalami pengejaran yang tak terhitung jumlahnya, dan kemampuannya untuk menyembunyikan aura sangat kuat, ditambah dengan aliran cahaya dan guntur, efeknya jauh lebih baik dari ekspektasi Yun Ce sendiri. Karena diperkirakan bahkan bagi Yun King Hong, hampir mustahil baginya untuk berkeliling keluarga Yun tanpa mengeluarkan suara atau diperhatikan oleh siapapun. Jika aku bisa mempelajari guntur cahaya mengalir yang tersembunyi di benua Changyun ini, aku tidak akan begitu menderita dalam pelarian setiap hari. Yun Ce berpikir dengan getir, lalu langsung meninggalkan keluarga Yun dan memasuki kota Kekaisaran Iblis di bawah malam. Meskipun Yun Ce telah berada di Demon Imperial City selama lebih dari 2 bulan, selama ini dia pada dasarnya mengabdikan dirinya untuk menyembuhkan Yun King Hong dan Mu Yuro, dan belum secara resmi mengunjungi Demon Imperial City. Malam yang gelap gulita secara alami sulit untuk menutupi pemandangan orang misterius yang kuat. Yun Ce pergi jauh ke utara, untuk menyembunyikan auranya sebanyak mungkin, kecepatannya tidak terlalu cepat. Sepanjang jalan, dia merasakan sejumlah besar aura yang kuat, tetapi orang-orang kuat ini tidak. Seseorang menemukannya. Setelah memindai kota Kekaisaran Iblis di malam hari untuk sementara waktu, Yun Ce akhirnya mau tidak mau mencoba kekuatan Phantom Light Thunder Ji. Dia mengambil napas dalam-dalam, tidak peduli bahwa dia kemungkinan besar akan diperhatikan oleh orang lain, tubuh itu tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir, terbang ke depan, dan menghilang sepenuhnya ke dalam malam dalam sekejap mata. Dari segi kecepatan sesaat, Huang Leiji secara alami tidak sebanding dengan Stargate Broken Shadow, dan tidak ada skill fisik yang dapat menandinginya. Namun, dengan pergerakan berkecepatan tinggi yang terus-menerus, Huang Leiji sudah pasti tidak sebanding dengan Stargate Broken Shadow selanjutnya. Itu benar-benar seperti kilat dan kilat. Sebelum saya sempat bereaksi, tubuh saya sudah berada 100 kaki jauhnya. Itu bahkan lebih buruk daripada kecepatan yang ditunjukkan Hua Minghai saat melarikan diri di depannya. Bagaimanapun, kekuatan Yun Ce saat ini jauh melampaui Hua Minghai. Yun Ce mau tidak mau berpikir. Hua Minghai dikenal sebagai pencuri nomor 1 di Tianxuan bersama Hua Guang Leiji dan Liu Guang Leiyin. Jadi sekarang, bukankah aku akan menjadi pencuri nomor 1 yang melampaui dia? Tidak, aku bukan pencuri. Meskipun Yun Ce telah mengolah Magic Light Thunder Ji selama lebih dari sebulan, dia tidak berani bertindak gegabah di keluarga Yun karena dia tidak ingin menarik perhatian. Bahkan jika dia mencoba menggunakannya, dia hanya bisa menggunakannya di dalam ruang pelatihan. Sekarang dia menggunakannya dengan bebas dan dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga dia membutuhkan waktu lama untuk terbiasa. Namun, pada kecepatan yang sangat tinggi, perasaan bahwa dia seperti berubah menjadi angin kencang dan seluruh dunia terlempar ke belakangnya tidak diragukan lagi sangat menyegarkan. Yun Ce tanpa sadar mengaktifkan energinya yang dalam, membuat kecepatannya semakin cepat. Panggilan. Di bawah naungan malam, seorang lelaki tua yang berjalan di jalanan kota Kaisar Iblis tiba-tiba merasakan suara angin kencang datang dari atas. Ketika dia melihat ke atas, suara angin telah menghilang jauh, dan bahkan tidak ada bayangan yang terlihat. Oke, cepat sekali, mungkinkah dia adalah kaisar dari keluarga besar yang mana? Teriak lelaki tua itu dengan penuh semangat. Phantom Light Lightning tidak hanya sangat cepat, tetapi juga mengkonsumsi energi jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Sebelum Yun Ce menyadarinya, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 300 mil. Seluruh proses dilakukan dengan kecepatan penuh, tapi ternyata saya tidak melakukannya, merasa lelah sama sekali, bahkan tidak sedikit pun sampai kehabisan nafas. Yun Ce akhirnya berhenti. Saat dia hendak kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa di depan pandangannya ada gerbang tinggi kota Kekaisaran Iblis. Menurut arah penerbangannya, di sini, dia telah mencapai gerbang utara kota Kekaisaran Iblis. Setelah menghitung waktu secara kasar, Yun Ce cukup tercengang. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar bergegas langsung ke tepi kota Kekaisaran Iblis.
Kecepatan di bawah tiang petir cahaya hantu benar-benar seperti berlari dengan guntur, hampir luar biasa cepat. Lagi pula, tingkat kekuatanku sendiri hanya berada di puncak Tianxuan, dan berlari dari keluarga Yun ke gerbang utara kota Kaisar Iblis dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh setidaknya orang-orang puncak alam mendalam Tyrant. Ketika dia datang ke Demon Imperial City, dia masuk melalui gerbang selatan. Ini adalah sisi lain dari Demon Imperial City. Yun-Ce berpikir sejenak, menyerah untuk kembali, dan terus terbang ke depan. Dia segera terbang melewati gerbang kota dan kiri, kota Kekaisaran Iblis. Mau kemana? Jasmine terbangun dari tidurnya ketika Yun-Ce menggunakan hantu guntur untuk terbang seperti kilat. Tempat apa ini? Gelap sekali. Honger juga terbangun. Namun, Honger jelas tidur lebih banyak daripada Jasmine. Jasmine akan tidur sekitar 5 jam sehari untuk menekan racun ajaib di tubuhnya, sedangkan Honger harus tidur setidaknya 10 jam. Jika dia tidak lapar dan membutuhkan makanan, dia mungkin bisa tidur selama 12 jam. Xiao Yun mengatakan bahwa Golden Crow Thunder Flame Valley berada tepat di utara kota Kekaisaran Iblis. Jika kamu pergi ke utara dari sini, kamu mungkin dapat melihat tempat itu, jawab Yun-Ce. Kamu ingin pergi ke lembah api guntur gagak emas. Karena tempat itu disebut sebagai tempat paling penting di seluruh alam iblis ilusi, bahkan 12 keluarga penjaga tidak diizinkan masuk. Pasti ada penjaga atau batasan yang sangat kuat. Apa dapatkah kamu melakukannya meskipun kamu menemukannya? Aku hanya ingin tahu tempat seperti apa itu. Xiao Yun menggambarkannya dengan sangat ajaib. Keluarga Yun tidak bisa memasukinya selama 100 tahun. Kekuatan generasi muda sebenarnya jauh tertinggal dari keluarga penjaga lainnya. Oh, aku hanya berbicara santai. Aku tidak benar-benar ingin menemukan tempat itu, dan bahkan jika aku menemukannya, aku tidak akan mencoba masuk. Saya ingin masuk, dan saya ingin masuk secara terbuka dan jujur, bersama ayah, ibu, dan Xiao Yun. Saat berbicara, jarak lebih dari 100 mil, dilewati oleh Yun-Ce tanpa sadar. Awan gelap di langit malam telah menghilang di beberapa titik, dan bulan sabit yang terang muncul di langit, menyinari cahaya bulan yang terang dan menyebarkan sebagian besar kegelapan. Di bawahnya sudah terdapat dataran dengan rerumputan hijau, nafas manusia, setan, dan binatang hampir tidak bisa dirasakan, sekilas juga kosong di depan. Aneh, jarak di sini dari kota Kekaisaran Iblis tidak terlalu jauh, dan tanahnya tidak tandus sama sekali. Mengapa kamu tidak bisa melihat satu orang atau setan pun? Yun-Ce berbisik kebingungan, dan kemudian menyadari, apakah karena Golden Crow Thunder Flame Valley ada di arah ini, jadi tidak boleh mendekat. Setelah dipikir-pikir, sepertinya inilah penjelasan yang paling masuk akal. Tuan, lihat, di sana berkilau. Enak, teriakan gembira Honger terdengar. Yun-Ce melihat ke bawah dan melihat sesuatu yang bersinar di bawah. Dia berkata tanpa daya, itu adalah danau kecil. Itu bukan sesuatu yang berkilau, apalagi sesuatu yang berkilau, enak. Danau memantulkan cahaya bulan dan terlihat sangat bersinar di bawah malam. Dan Honger memiliki 2 jenis makanan, satu adalah pedang, dan yang lainnya adalah batu kristal berharga yang berkilau dengan berbagai kecemerlangan. Setelah memahami apa yang dia suka makan, dalam definisi Honger, semua makanan berkilau adalah makanan lesat. Xiao Hu, suara Hong menghilang, dan semua kegembiraan yang baru saja didapatnya hilang. Yun-Ce, turun dan lihatlah, tiba-tiba Jasmine berkata. Bab 533, tubuh Yun-Ce berhenti, apa yang kamu temukan? Danau kecil ini sepertinya memancarkan aura yang sangat istimewa, Jasmine berkata perlahan, ini agak mirip dengan aura tertentu yang aku tahu, tapi agak mirip dengan aura gagak emas. Gagak emas, apakah kamu pernah bersentuhan dengan aura kekuatan gagak emas? Yun-Ce bertanya tanpa sadar. Ini tidak penting, sebuah danau bisa memancarkan aura yang mirip dengan gagak emas. Meski sangat ringan, tapi juga sangat tidak biasa. Ayo turun dan konfirmasi. Atribut kekuatan gagak emas adalah api, dan danau secara alami terisi air, yang memang terdengar sangat tidak biasa. Setelah Yun-Ce memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, dia mengikuti instruksi dan turun ke tepi danau. Ini adalah danau yang sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah kolam, Anda dapat melihat tepiannya sekilas. Namun air danau ini luar biasa jernihnya, meski di bawah sinar bulan yang kabur, garis pandang masih samar-samar menembus dasar danau. 20 kaki dari tepi danau terdapat semak yang berantakan,
vegetasi di semak tersebut tidak hijau, melainkan kering. Bentangan 20 kaki di sebelah danau, yang seharusnya menjadi tempat paling cocok untuk tumbuh-tumbuhan, ternyata benar-benar tandus dan mulus. Angin malam bertiup dari dalam danau. Angin malam yang seharusnya membawa kesejukan air danau membuat Yun Ce jelas merasakan sensasi panas yang aneh. Dengan gerakan dalam hatinya, dia berlutut dan mengulurkan tangannya ke dalam danau air. Airnya tidak bergerak, tidak sejuk, tapi terasa hangat mirip suhu tubuh. Kota Kekaisaran Iblis terletak di bagian utara alam iblis ilusi, dan iklimnya sudah lebih sejuk. Saat ini juga sudah malam, dan air danau seharusnya sejuk atau bahkan sedingin es. Seharusnya tidak sehangat ini. Memang ada aura yang mirip dengan kekuatan api Golden Crow di danau, tapi aku tidak yakin itu kekuatan api Golden Crow, kata Jasmine dengan tenang. Yun Ce merenung sejenak, berdiri, dan berkata dengan ragu, mungkinkah ini karena tempat ini dekat dengan Golden Crow Thunder Flame Valley? Tidak, jawab Jasmine, kamu bisa melihat-lihat. Hanya ada area kecil di dekat danau yang tidak ada tumbuhan. Sepertinya sudah terbakar habis, tapi daerah yang relatif jauh penuh dengan tumbuhan. Kalau itu karena dari lembah api guntur gagak emas, maka generasi ini semua orang pasti terpengaruh. Jika tebakanku benar, seseorang seharusnya melepaskan kekuatan api gagak emas ke dalamnya, dan menilai dari nafasnya, seharusnya tidak terlalu lama, kira-kira 2 atau 3 hari. Melepaskan kekuatan api ke dalam danau. Kenapa? Tanya Yun Ce bingung. Mungkin itu bukan pelepasan yang disengaja, tapi kekuatan api gagak emas di tubuhnya bertahan di danau untuk waktu yang lama, jadi tetap ada. Kemungkinan besar, itu adalah seseorang yang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan api gagak emas di tubuhnya, jadi dia mengandalkan air danau. Tenang, yang terakhir lebih mungkin terjadi. Karena api gagak emas sangat ganas, jika Anda tidak mengolah rantainya, pada dasarnya tidak mungkin mengendalikan api gagak emas seperti api misterius biasa dengan kekuatan hitam. Darah gagak emas menjadi semakin kuat, semakin murni, semakin murni. Itu dia, Yun Ce mengangguk pelan. Setiap orang di keluarga kerajaan iblis ilusi memiliki kurang lebih garis keturunan gagak emas, dan garis keturunan Raja Iblis adalah yang paling murni. Mungkinkah seseorang dari keluarga kerajaan iblis ilusi telah berenang di danau ini? Namun, hal ini sepertinya tidak terlalu bernilai. Jika Anda ingin merasakan kekuatan api Golden Crow, Anda bisa memasuki Golden Crow Thunder Flame Valley. Di sana, kamu harus pergi. Tapi di sini sepi, tidak ada yang mengganggu, dan ini tempat yang bagus untuk berlatih ilmu pedang. Ini masih pagi. Karena kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini, mari bersenang-senang berlatih pedang kita. Yun Ce mengulurkan tangannya, Honger, jangan tidur, bersiaplah. Petik 2, tunggu. Jasmine tiba-tiba berkata, konsentrasikan nafasmu dan segera bersembunyi. Seseorang akan datang, dan dia adalah pria yang sangat kuat. Digambarkan sebagai sangat kuat oleh Jasmine, itu jelas bukan masalah kecil, setidaknya itu adalah seseorang yang tidak mungkin bisa dia hadapi. Jika itu adalah musuh atau penjahat, dia tidak akan memiliki siapapun untuk meminta bantuan jauh dari kota Kekaisaran Iblis. Yun Ce dengan cepat menggunakan Liu Guangleiyin untuk menahan auranya, lalu diam-diam masuk ke semak-semak di belakangnya. Rerumputan dan pepohonan tidak terlalu tinggi, namun cukup lebat untuk menyembunyikan tubuh Yun Ce. Tidak lama setelah dia bersembunyi, sesosok samar muncul di langit tepat di depannya, dan dalam sekejap, seperti aliran cahaya yang bergetar di langit malam, sosok itu datang dalam jarak 30 kaki darinya. Sangat cepat, Yun Ce diam-diam berteriak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mencegah pihak lain memperhatikan tatapannya. Perasaan spiritualnya begitu tajam sehingga dia dapat sepenuhnya mendeteksi tatapan itu tanpa menggunakan matanya. Yun Ce memiliki kemampuan ini. Kecepatan lawan yang menakjubkan menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Kekuatan pria ini mungkin tidak kalah dengan ayahnya Yun King Hong. Tepat ketika Yun Ce menutup matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan pihak lain jelas melambat, dan kemudian berhenti di udara tidak jauh di depannya. Pikiran Yun Ce membeku. Sudahkah kau menemukanku? Bergantung pada, mengapa Liu Guangleiyin ini tiba-tiba tidak berguna pada saat yang paling kritis? Atau, kekuatan mendalam pihak lain terlalu kuat, dan aku tidak bisa lepas dari kesadaran spiritualnya bahkan dengan teknik tersembunyi cahaya mengalir dan guntur. Namun tak lama kemudian, Yun Ce diam-diam menghela nafas lega,
karena meskipun orang lain berhenti, dia tidak merasakan tatapan padanya. Aura energi misterius dilepaskan dari tubuh orang tersebut, menyapu dan melewati awan. Posisi C berhasil, tidak berhenti, yang juga membuktikan bahwa Yun Ce memang belum ditemukan. Namun, ketika aura misterius menyapu tubuhnya, membuat seluruh tubuh Yun Ce tiba-tiba menegang, dan organ dalamnya tiba-tiba mengencang, dan rasa dingin yang menggigit, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, merembes langsung ke dalam darahnya. Orang ini memiliki aura yang menakutkan. Yun Ce benar-benar yakin bahwa intensitas aura kekuatan besar ini tidak kalah dengan Yun King Hong. Aura Xuan Li yang kuat adalah yang kedua, tetapi juga jelas membawa rasa paksaan yang sangat berat. Tekanan ini begitu besar sehingga Yun Ce merasa darahnya hampir membeku. Meskipun Yun Ce seperti ini, jika itu orang lain, dia mungkin akan berlutut dan gemetar di bawah tekanan ini. Siapa orang ini? Dia tidak menyadari keberadaanku, tapi dia berhenti di sini. Dengan kata lain, orang ini awalnya akan datang ke tempat ini. Mengapa orang kuat di alam Jiangxuan datang ke tempat ini di tengah malam? Pria itu melayang di udara untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia menarik kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, Yun Ce juga mengangkat kepalanya dengan sangat hati-hati dan menatap pria ini. Dengan cahaya bulan yang relatif terang, saya dapat dengan jelas melihat keseluruhan orang tersebut, dan ekspresinya menjadi kusam untuk sesaat. Seseorang dengan kekuatan yang sangat besar dan tekanan yang luar biasa. Yun Ce berpikir bahwa apa yang dilihatnya mungkin adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang tangguh, atau mungkin seorang pria parubaya dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan jika wajah orang lain adalah masih sangat muda, dia tidak akan terlalu terkejut. Tapi yang dilihatnya jelas-jelas gadis kecil. Yun Ce menutup matanya dengan paksa, lalu membukanya lagi. Yang dilihatnya masih seorang gadis kecil. Gadis itu tampak sangat muda, paling lama 14 atau 15 tahun. Dia sedikit lebih muda dari Feng Shuer ketika kami pertama kali bertemu dengannya. Dia mengenakan gaun abu-abu panjang yang tidak pas dan tidak terlihat bagus. Tidak, itu tidak bisa disebut rok panjang, tapi jubah abu-abu tua tanpa hiasan apapun. Sosok gadis itu sangat mungil dan halus, jubah abu-abunya tidak besar, namun tidak bisa mengencangkan tubuhnya, malah bergoyang hampa tertiup angin malam, dan ujungnya hampir menutupi mata kaki gadis itu. Gadis ini berpakaian sangat aneh. Namun, gadis dengan pakaian aneh ini memiliki wajah yang cantik dan elok. Setidaknya, Yun Ce yang sudah terlalu banyak berhubungan dengan wanita cantik, merasa tercekik dalam waktu lama setelah melihat wajahnya dengan jelas, hampir tak kalah psikologisnya, keterkejutan yang aku rasakan saat pertama kali bertemu Feng Shuer. Xia Qingyue adalah tipe kecantikan yang dingin, Feng Shuer adalah kecantikan yang melamun, Jasmine adalah kecantikan yang menakutkan. Dan gadis ini juga sangat menakutkan dalam kecantikannya, tetapi perasaan menakutkan yang dia hadirkan berbeda dari Jasmine. Jenis monster yang suram dan berbahaya. Ketika Yun Ce menatap langsung ke arahnya, dia tidak bisa tidak memikirkan dewa kematian yang berdarah dingin dan kejam. Begitu dia mendekat atau menyentuhnya, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Meskipun dia masih terlihat seperti gadis muda, penampilannya sudah sangat cantik, tetapi aura dingin dan menggigit di tubuhnya telah mencapai titik ekstrim. Yun Ce benar-benar percaya bahwa ketika seseorang menghadapinya, pertama kali aku merasa bahwa aku pasti tidak kagum dengan penampilannya, tapi aku takut dengan auranya dan matanya. Mengambang di langit malam, matanya juga sangat gelap, bersinar dengan cahaya hitam samar di bawah sinar bulan. Menatap mata ini, Yun Ce sepertinya melihat malam yang tak terbatas, dalam dan tak berujung, dan jurang kematian yang tidak akan bisa diubah begitu dia jatuh ke dalamnya. Dia memalingkan muka hampir seketika, dan hawa dingin merambat di punggungnya. Gadis kecil ini, siapa dia? Selain itu, seorang gadis yang tampaknya baru berusia 14 atau 15 tahun sebenarnya memiliki kekuatan mendalam dari alam mendalam yang berdaulat. Dia bahkan seharusnya berada di tahap tengah dari alam mendalam berdaulat. Kaisar, gelar yang mewakili tingkat tertinggi di alam Xuan, adalah keberadaan mitos di 7 kerajaan Tianxuan. Tapi di sini, ayah adalah kaisar, ibu adalah kaisar, paman adalah kaisar, bahkan seorang gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun memiliki kekuatan kaisar. Kapan kaisar yang bermartabat menjadi begitu tidak berharga? Orang ini sangat kejam, sepertinya dia telah membunuh banyak orang,
kata Jasmine dengan tenang. Dengan kemampuannya, tentu saja dia tidak akan terintimidasi oleh aura gadis kecil ini. Dia seharusnya dari keluarga kerajaan iblis hantu rakyat. Bagaimana Anda tahu? Karena dia memiliki aura garis keturunan gagak emas di tubuhnya, Jasmine memperingatkan, sebaiknya kamu menyembunyikannya dan berdoa agar kamu tidak ditemukan. Dengan aura kekerasannya, jika dia menemukan keberadaanmu, dia tidak akan melakukan apapun. Aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Yun-che, apa yang dia lakukan di sini sendirian di tengah malam? Apakah dia menunggu seseorang? Saat Yun-che selesai berbicara dengan Jasmine, gadis yang sudah lama terdiam itu tiba-tiba bergerak dan perlahan menurunkan tubuhnya. Rambutnya sangat panjang, mencapai di bawah pinggang dan pinggulnya, dan gelap seperti malam, dengan lembut meniup wajahnya yang seperti batu giok di angin malam. Saat jari kakinya menyentuh tengah danau, dia berhenti di sana dan menutup matanya dengan lembut. Saat matanya terpejam, nafas berat, gelap, dan dingin darinya menghilang tanpa bekas. Tubuh dan pikiran Yun-che serta rasa penindasan yang dialaminya juga menghilang dalam sekejap. Gadis di hadapannya terdiam, berdiri di tengah danau, dengan wajah yang tenang dan rambut hitam yang menari-nari. Gambar itu begitu ilusi dan indah sehingga orang tidak tega memecahkannya. Yun-che linglung untuk waktu yang lama, dan bahkan bertanya-tanya jika dia pernah mengalami ilusi sebelumnya. Perlahan, gadis itu membuka lengannya, dan lengan bajunya yang longgar menjuntai ke bawah, memperlihatkan sepasang tangan kecil seputih batu giok dan porselen. Kemudian, tubuhnya terus turun hingga betisnya tidak lagi berada di dalam danau. Pada saat ini, sekumpulan api yang membakar tiba-tiba membakar tubuhnya. Nyala apinya sangat ringan, namun menyebar dengan cepat dan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam nyala api, rambut hitamnya menari-nari tinggi. Namun, rambut panjang yang berterbangan itu sama sekali tidak menarik perhatian Yun-che, karena seiring dengan nyala api yang mengikutinya, nyala api membakar permukaan tubuhnya, dan pakaian abu-abu di tubuhnya dengan cepat terbakar menjadi abu. Ketika apinya padam, tubuh batu giok seputih salju, begitu halus dan halus sehingga membuat orang merasa kasihan, muncul di malam hari tanpa penutup apapun. Di tengah angin, itu juga muncul di hadapan Yun-che. Bab 534. Mata Yun-che melebar, dan mulutnya terbuka lebih lebar. Jika dia tidak cukup bertekad, suara itu akan keluar dari tenggorokannya. Dia hanya punya iseng hari ini dan pergi jalan-jalan dengan Magic Light Thunder Ji dan berlatih permainan pedang. Tanpa diduga, di tempat yang sunyi dan sepi di tengah malam ini, sosok menakutkan dari alam Jiangsuan benar-benar datang. Itu saja, tapi temperamen orang ini jelas sangat buruk, jadi dia harus bersembunyi. Orang ini sebenarnya masih seorang gadis kecil. Tidak masalah kalau dia masih kecil, tapi dia masih di sini, di bawah matanya, menghancurkan dirinya sendiri terbakar telanjang. Apa masalahnya, jika dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, dengan wajah sempurnanya yang akan dianggap sebagai wanita tercantik di alam iblis ilusi, mata Yun-che pasti akan bersinar. Tapi masalahnya adalah, kekuatan dan aura gadis kecil ini terlalu menakutkan. Jika dia ditemukan sebelumnya dan tidak ada ketidakadilan, pihak lain mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadapnya seperti ini. Tapi sekarang, jika dia menemukannya, jika dia tidak memotongnya menjadi beberapa bagian, bahkan Yun-che sendiri akan merasa itu tidak normal. Yun-che menutup matanya secepat kilat, jantungnya berdebar kencang untuk beberapa saat, tapi segera, suara lurus terdengar di benaknya, betapa gugup dan berdosanya kamu. Bukannya kamu sengaja ingin memata-matainya, kamu sudah berada di tempat ini. Gadis kecil ini datang dari belakang, dan dia harus membakar pakaiannya sendiri. Terus terang, dia melepasnya untuk kamu lihat, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan seorang gadis kecil yang cantik, jika kamu tidak melihatnya, kamu hanya menyia-nyiakan mata dan hidupmu. Suara lurus ini segera menenangkan pikiran Yun-che, dan dia membuka matanya lagi dengan mata panas, menatap gadis di tengah danau tanpa berkedip. Benar, dialah yang tiba-tiba membakar bajunya, bukan aku yang sengaja memata-matainya. Itu bukan urusanku. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan melihatnya. Terintimidasi oleh aura menakjubkan gadis ini sebelumnya, Yun-che tidak berani menatap langsung ke arahnya untuk waktu yang lama. Saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Selain itu, aura gadis itu juga telah sepenuhnya terkendali. Di bawah arahannya tatapannya, segala sesuatu tentang gadis itu jatuh ke matanya. Ada jarak puluhan kaki di antara mereka berdua,
tapi di bawah penglihatan Yun Ce saat ini, jarak ini tidak ada bedanya dengan berada tepat di depan matanya sendiri. Di bawah tatapan langsung seperti itu, Yun Ce berangsur-angsur menjadi kusam dan enggan berkedip. Dia bahkan hampir melupakan rasa dingin yang mengerikan yang diberikan gadis ini padanya sebelumnya. Tubuh gadis itu sangat halus, bahkan sedikit kurus. Bahu sempit, pinggang ramping, pinggul kecil, dan payudara hanya sedikit terangkat. Kulit tubuh seputih dan sehalus bayi baru lahir, begitu halus hingga tidak ada bekas cacat yang terlihat, bahkan ada sedikit noda. Sangat jernih seperti batu giok putih, dan urat cian terlihat samar-samar, terutama di antara kaki salju yang ramping dan ramping. Saljunya begitu putih dan lembut hingga hampir transparan. Dengan tubuh yang begitu indah dan langsing, Anda tidak akan merasakan beban apapun saat digendong. Pinggang tipis dan sempit itu hanya bisa digenggam. Di dadanya, dua tumpukan lemak salju yang sedikit menggembung bertatakan dua manik-manik giok merah tanpa cacat, yang menjadi hiasan yang sangat indah di tubuhnya yang seputih es dan salju. Setidaknya Yun Ce sudah lama tercekik. Penyesalan dan kewaspadaan bahkan muncul di dalam hatinya, karena dia yakin jika dia terus melihatnya seperti ini, dia bisa kehilangan akal sehatnya. Namun meski dengan kewaspadaan seperti itu, dia tetap tidak tega untuk berpaling. Gadis kecil ini, apakah dia peri? Wanita tercantik di benua Tianxuan adalah Feng Shue'er. Gadis di depanku pasti bisa mendapat kehormatan menjadi wanita tercantik di dunia iblis fantasi. Saat Yun Ce tertegun, gumpalan kabut melayang dari kaki gadis itu, dan dengan cepat menjadi semakin tebal, dan segera seluruh danau diselimuti kabut. Pada saat itu, dengan bunyi gulu, percikan air naik ke permukaan danau, dan percikan ini seperti api padang rumput, membuat seluruh permukaan danau bergolak, seolah-olah mendidih. Salah, air di seluruh danau benar-benar mendidih. Uap air naik, danau mendidih, dan semburan udara panas mengalir menuju Yun Ce. Baru kemudian dia menjadi waspada, dan seluruh danau tiba-tiba berubah menjadi genangan air mendidih. Gadis itu masih di sana, tak bergerak. Dengan cipratan air danau di sekujur tubuhnya, tubuh gioknya yang ditutupi tetesan air tampak lebih halus dan halus, yang membuat Yun Ce memiliki keinginan tak terkendali untuk menyentuhnya. Namun setiap tetes air tidak bertahan lama di tubuhnya, dan segera berubah menjadi uap air dan menghilang. Matanya selalu tertutup, tapi pipi halusnya kadang-kadang bergetar, sepertinya ekspresi yang menyakitkan. Seperti yang diharapkan, Jasmine berkata, tebakanku benar. Dia memiliki garis keturunan gagak emas, tetapi tidak memiliki rekor dunia pembakaran gagak emas. Saat kekuatan api gagak emas berangsur-angsur tumbuh, dia pasti akan menjadi semakin sulit untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, dia memilih metode ini untuk menenangkan diri. Terdapat jejak udara dingin 300 kaki di bawah danau, menandakan bahwa danau ini adalah mata air dingin alami dengan udara yang sangat dingin di masa lalu, jadi dia menggunakannya untuk menekan rasa dingin. Gagak emas yang kejam, Yan Li, dia jelas sudah sering ke sini, dan mata air dingin ini berubah menjadi mata air panas karena dia. Yun Ce, air di danau terus mendidih, dan uap air yang kental membubung ke seluruh langit. Pada tingkat ini, tidak butuh waktu lama untuk seluruh danau menguap hingga kering. Gadis itu tetap diam dan diam, membiarkan tubuhnya yang seperti batu giok putih ditutupi dengan tetesan air. Sinar bulan menyinari dan kabut air menutupi dirinya, membuatnya seperti peri kecil dalam roh peri, dengan lembut membuka pakaian perinya di Yaoci, dan mencuci semua pakaian tubuh abadi ternoda oleh debu tanah. Yun Ce menatap lurus ke arahnya, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia melihatnya, sampai tenggorokannya tak terkendali, sedikit menggeliat, dan dia mengeluarkan suara menelan yang sangat pelan. Suara menelan ini sangat lembut, dan orang biasa mungkin tidak dapat mendengarnya meskipun mereka sangat dekat, dan itu cukup untuk menutupi seluruh suara air danau yang mendidih. Tetapi Yun Ce berkeringat dingin, dan pikirannya pulih seketika. King Ming berkata diam-diam, "Oh tidak." Pada saat ini, dia melihat gadis di tengah danau membuka matanya, dan dua tatapan dingin yang sepertinya datang dari Dewa Kematian diarahkan ke posisinya, dan rasa dingin yang seperti ribuan pisau dingin mendekati tubuhnya. Niat membunuh juga memenuhi seluruh langit malam dalam sekejap. Mata Yun Ce melebar, dan tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat membuka api penyucian, dengan gila-gilaan mengaktifkan energi dalam seluruh tubuhnya, mengaktifkan tiang cahaya ilusi dan guntur, dan bergegas menuju barat dengan gila-gilaan semaksimal mungkin. Ledakan, dengan suara gemuruh, seluruh danau naik ke langit, menenggelamkan tubuh giok gadis itu. Ketika air danau jatuh,
sosok gadis itu sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan bayangan gadis itu yang menghilang. Bayangan gadis itu sudah tidak ada lagi. Dia benar-benar telanjang lagi, tapi dia mengenakan pakaian abu-abu yang sama seperti sebelumnya. Dengan bantuan Phantom Light Thunder G, kecepatan Yun Ce pada batasnya sebanding dengan Overlord tahap akhir dan bahkan Kaisar tahap awal, tetapi tidak mungkin dibandingkan dengan Kaisar tahap menengah. Seluruh kekuatannya dan hanya dalam beberapa tarikan napas, tiba-tiba sesuatu muncul di langit dengan kilatan cahaya. Sosok gelap dan indah muncul di hadapannya seolah-olah sedang berteleportasi. Mata Yun Ce melebar, dia mengatupkan giginya dengan keras, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menghentikan tubuhnya dengan erat. Ketika dia akhirnya berhenti, dia hanya berjarak kurang dari 10 kaki dari gadis itu. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia pasti akan bertemu gadis ini. Gadis itu menatapnya diam-diam dengan mata segelap malam, mengingat dengan kuat seluruh penampilannya. Di bawah tatapannya, jantung Yun Ce berhenti berdetak, dan setiap saraf di tubuhnya menjadi tegang. Ini adalah gadis secantik peri, dan dia adalah dewa kematian yang bisa mengambil nyawanya dalam sekejap. Ketika Yun Ce memiliki niat membunuh dalam kemarahan, niat membunuhnya begitu kuat sehingga akan menakuti musuh 10 kali lebih kuat darinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yun Ce dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari seseorang yang hampir sebanding dengan miliknya. Dengan niat membunuh seperti itu, gadis ini pasti telah membunuh banyak orang. Dia menganggap hidup bukan apa-apa, dan tidak akan pernah ragu atau berkedip saat membunuhnya. Aku benar-benar baru saja keluar untuk jalan-jalan. Meski manfaatnya sangat besar bagi mata, tapi bukan berarti aku harus membayarnya dengan nyawaku. Yun Ce memaksa dirinya untuk tenang, dan dengan ekspresi polos dan tidak berbahaya, dia berkata dengan serius, "Baiklah, adik perempuan, izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa sebelum kamu datang, saya ada di tempat itu, dan saya pasti tidak berniat untuk mencuri. Lihatlah dirimu, meskipun aku melakukannya, kamu melepasnya dan menunjukkannya kepadaku, dan itu bukan urusanku. Ya, tentu saja, aku orang baik dengan perilaku yang baik. Jika kamu harus meminta pertanggungjawabanku, saya akan melakukan hal yang sama. Pertimbangkan dengan serius. Pada saat ini, satu-satunya cara yang terpikirkan Yun Ce untuk menyelamatkan dirinya sendiri, adalah dengan mengandalkan penampilannya sendiri. Dasar bodoh!" Jasmine berteriak dengan marah. "Kenapa kamu tidak cepat lari dan menunggu mati?" Gelombang, tanda pagar persen. Begitu Jasmine selesai berbicara, sosok Yun Ce melintas dan dia lari seperti gumpalan asap. Tapi kemana dia bisa pergi? Bahkan jika dia mencapai tingkat tertinggi dari guntur cahaya ajaib, hanya perlu beberapa napas bagi gadis ini untuk menyusulnya. Dia adalah kaisar jangka menengah tidak kurang dari Yun King Hong. Kali ini, gadis itu tidak mengejarnya, dia melayang di sana, menatap langsung ke sosok Yun Ce yang mundur, dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang mungil seperti batu giok salju. "Dosa, tidak bisa diampuni." 4 kata itu menusuk hatinya, dan hawa dingin sedingin es langsung menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce. Ketika dia berbalik dengan kilat, dia menemukan bahwa langit di atasnya sudah merah. Ledakan, seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus dari keadaan tenang. Seluruh bumi benar-benar terbalik dan hancur dalam sekejap. Api berwarna merah darah melesat lurus ribuan kaki, mengubah langit malam yang gelap menjadi merah. Di bawah asap dan debu yang mengepul di seluruh langit, sebuah kawah besar sedalam puluhan kaki berpusat di lokasi di mana Yun Ce berada sebelumnya, dan menyebar hingga ribuan kaki jauhnya. Segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki hancur menjadi abu, dan bukan sehelai rumput pun bisa tumbuh, bahkan batu yang lebih besar dari kuku pun tidak ada. Api yang tak terhitung jumlahnya menyala di mana-mana di lubang besar ini, berlangsung lama, bahkan langit di kejauhan dipenuhi api dalam jumlah besar, seolah-olah seluruh langit terbakar. Gadis itu masih tetap di tempatnya, kecuali kehadirannya, segala sesuatu di dunia sepertinya telah menghilang, dan sosok Yun Ce menghilang tanpa jejak. Serangan mengerikan itu menunjukkan niat membunuh dan kemarahan yang kuat dari gadis itu. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk langsung menghancurkan seorang tuan menjadi abu, apalagi seseorang yang hanya memiliki aura alam mendalam langit. Tapi gadis itu jelas merupakan orang dengan kepribadian yang sangat berhati-hati dan bijaksana. Meski begitu, dia tidak pergi dulu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke depan, menguji kemungkinan aura. Pada saat ini,
beberapa aura datang samar-samar dari arah kota Kekaisaran Iblis, dan mereka mendekat dengan cepat. Jelas, suara yang menghancurkan bumi tadi mengingatkan orang-orang kuat di kota Kekaisaran Iblis. Setelah gadis itu tidak mendeteksi aura atau jejak apapun, makhluk hidup manapun, matanya terasa berat. Dia turun, berbalik, dan lampu merah di tubuhnya bersinar sedikit, lalu menghilang di bawah malam seperti kabut. Setelah puluhan napas hening, sebidang tanah pecah di tengah lubang. Yun Ce melompat keluar. Ketika dia mendarat, dia langsung duduk. Dia meludahkan tanah di mulutnya dengan cara yang sangat malu, dan kemudian terengah-engah. Melihat lubang dalam yang hampir tak terlihat di sekelilingnya, Yun Ce bergidik, bagaimana dengan gadis kecil ini? Dengan kekuatan ini, menghancurkan bertonton tuan menjadi abu akan menjadi lelucon. Saya hanyalah orang di alam Tianxuan. Bersambung.